Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan SPD MSN yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan esai saya yang berjudul Sisi Orientalisme, lukisan berjudul Berburu Banteng karya Raden Saleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Puji Pamungkas dari Prodi Seni Rupa DKVS 1 dengan NIM 2411421011. Oke, kita berlanjut ke sesi pembahasan, yaitu kita akan membahas tentang sisi orientalisme pada lukisan berjudul Berburu Banteng. Baik, sebelum kita mulai membahas tentang orientalisme lukisan berjudul Berburu Banteng, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu terlebih dahulu yaitu pengertian orientalisme. Apa sih orientalisme itu? Orientalisme merupakan cara pandang orang barat terhadap kebudayaan orang timur. Ditinjau dari aspek kebahasaannya, kata orientalisme berasal dari bahasa Belanda, yaitu orient dan isme, yang berarti pendirian dan sistem. Orientalisme itu bermula dari suatu kejadian, yaitu pada saat orang barat itu ingin mempelajari tentang agama di Andalusia, di mana pada saat itu terjadi sebuah perpecahan yang menegangkan. Nah, Andalusia memerintahkan dari Raja Andalusia memerintahkan ilmuwan dari sana untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi, sehingga peristiwa yang mencekam antara Barat dan Andalusia itu terjadi. Sehingga muncullah paham-paham orientalisme dari budaya Barat. Setelah kita memahami tentang apa itu orientalisme, yaitu yang tadi telah disebutkan, adalah cara pandang orang Barat terhadap kebudayaan orang Timur. Selanjutnya kita mengenal yaitu pelukis terkenal dari Indonesia yang bernama Raden Saleh. Siapa sih itu Raden Saleh? Nah, Raden Saleh merupakan seorang garis keturunan Jawa dan Arab yang lahir pada tahun 1807. Dia merupakan salah satu seniman yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan seni lukis terutama di Indonesia. Beberapa karya beliau yang sempat hits atau tenar bahkan meledakkan harga lukisan di kancah internasional, yaitu salah satunya lukisan berjudul Berburu Banteng yang ditafsir harganya mencapai miliaran rupiah, dan lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang belakangan ini telah difilmkan menjadi salah satu film yang cukup terkenal dan digandrungi oleh generasi muda. Nah, setelah mengenal sepintas tentang siapa itu Raden Saleh, yaitu tentang pelukis terkenal dari Indonesia dengan garis keturunannya Jawa dan Arab, kita berlanjut ke bagaimana sih Raden Saleh itu menjadi pelukis terkenal. Sebetulnya Raden Saleh itu merupakan pelukis yang dari Indonesia yang belajar dari Belgia, kemudian beralih ke Belanda, kemudian dia mengembangkan skill lukisnya yang kemudian dia mengembangkan skill lukisnya ke Jerman dan juga Prancis, sehingga memperoleh aliran Renaissance dengan tetap mempertahankan dia yaitu paham orientalisme. Kita berlanjut ke lukisan Berburu Banteng. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sisi orientalisme pada lukisan berjudul Berburu Banteng karya Raden Saleh. Nah, ini merupakan gambaran tentang lukisan itu, di mana sekelompok orang berburu hewan banteng di padang savana atau semak belukar. Dengan background view yaitu pegunungan dan objek utama adalah tokoh-tokoh karakter Indonesia, lebih tepatnya yaitu orang-orang dengan ciri khas orang Jawa, dan ada tokoh pelukis itu sendiri yaitu Raden Saleh yang sedang
penunggang kuda. Selanjutnya, apa sih sisi orientalisme lukisan berburu banteng? Nah, sisi orientalisme ya pertama yaitu lukisan ini bercerita tentang segerombolan orang yang sedang melakukan aktivitas berburu banteng. Memang sedikit janggal di mana orang Indonesia rata-rata itu mereka berburu yaitu berburu rusa, berburu hewan pemakan rumput lainnya, berburu unggas, atau berburu hewan buas seperti harimau dan babi hutan. Namun pada lukisan yang berjudul Berburu Banteng ini seperti melawan harfiah orang Indonesia yaitu berburu banteng, di mana banteng merupakan hewan yang sangat tidak lazim jika diburu, terutama di Indonesia. Setelah ditelisik, menurut beberapa sumber, lukisan ini mengandung makna bahwa seseorang yang sedang berburu itu merepresentasikan orang yang bersifat jahat, buas, serakah, dan memiliki hawa nafsu yang tinggi. Nah, hal ini selaras dengan pendapat saya, yaitu ini merupakan pencerminan dari penjajah ataupun orang Eropa yang hendak menguasai Indonesia dengan menampilkan banteng yang seperti teraniaya oleh gerombolan orang. Itu menceritakan tentang penduduk Indonesia yang dijajah oleh bangsa asing untuk merebut kekuasaan, kemudian merebut harta benda mereka, dan merebut nyawa mereka demi kepuasan mereka sendiri. Selanjutnya, lebih dari itu Raden Saleh ditempatkan sebagai objek dan pengamat dalam lukisnya. Raden Saleh itu sendiri merupakan objek. Objek yang dimaksud di sini adalah Raden Saleh itu merupakan orang Timur, yaitu garis keturunan Arab dan juga Indonesia, yang merupakan orang Asia. Sedangkan Asia itu terletak di wilayah timur. Oleh karena itu, Raden Saleh itu menjadi objek karena Raden Saleh merupakan orang timur. Dan Raden Saleh memiliki kedudukan sebagai pengamat karena dia merupakan orang yang melukiskan suasana itu, di mana orang yang melukiskan berarti dia otomatis menjadi pengamat. Dia berspekulasi dan berpersepsi bahwa ini loh orang Indonesia, terutama orang Jawa itu seperti ini, dengan pakaian yang menggunakan kain batik, kemudian kegiatannya juga berburu untuk mempertahankan hidup, dan juga yang lainnya. Serta didukung dengan background-nya yaitu background pegunungan yang menciri khaskan wilayah geografis Indonesia yaitu iklim tropis dan memiliki banyak gunung. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Paham Orientalisme memberikan banyak pengaruh bagi bangsa Barat dan bangsa Timur. Bangsa Barat sebagai pengamat, yaitu mereka mempelajari tentang kebudayaan Timur, sedangkan bangsa Timur menjadi objek, yaitu bahan yang dipelajari oleh bangsa Barat. Kemudian pengaruh yang diberikan akan berdampak pada perubahan sosiokultur dan tata bangsa yang diamatinya. Sama yang seperti terjadi di Indonesia, terutama di mana bangsa Barat, itu terutama Belanda, untuk melakukan pengamatan kepada Indonesia. Namun dalam pengamatan itu mereka memiliki hawa nafsu yang kuat untuk menguasai Indonesia, karena Indonesia itu sendiri memiliki banyak kelimpahan. Pada zaman itu, Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah terutama pada sektor rempah-rempah. Rempah-rempah di masa itu merupakan hal yang sangat mahal dibandingkan emas. Sehingga bangsa Barat itu merasa betah di Indonesia dan melakukan penjajahan di bangsa Indonesia. Nah, pada saat penjajahan itu juga tentunya banyak yang terpengaruh seperti sistem pemerintahan, perekonomian, aspek bahasa, dan yang lainnya. Terlepas dari itu, paham ini juga berpengaruh pada perkembangan peradaban suatu negara. Kemunduran atau kemajuan bangsa, terutama seperti Indonesia yang banyak mengalami kemajuan, walaupun banyak juga yang
merasa dirugikan, namun orientalisme tetap akan membawa dampak yang baik bagi suatu negara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Seperti kata pepatah, ada yang bilang tak ada batu yang tak retak. Mungkin dari saya menyampaikan materi atau hal yang ada di materi itu terdapat kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas kesempatan presentasinya dan teman-teman yang telah menyaksikan atau dan teman-teman yang telah menjadi audiens pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Agus Puji Pamungkas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.